Sebagai perguruan tinggi negeri berbadan hukum, Unhas mempunyai kewajiban juga untuk membuka akses pendidikan itu untuk siapa saja, tanpa kecuali untuk mereka yang golongan ekonomi ke bawah. Betul. Bagaimana Unhas sebagai PTNBH menjamin itu, Prof? Ini baru-baru kan Unhas mengeluarkan kebijakan yang sedikit membuat riuh. Menaikkan UKT untuk mahasiswa baru 2023, 2024 ya, Prof? Betul. Apa dasar pertimbangannya, Prof? Dasar kebijakan kenaikan UKT ini? Kan kalau dilihat Unhas ini banyak sekali unit bisnisnya. Kenapa kemudian harus menaikkan ini? Kan bisa ambil dari unit bisnis yang lain untuk dana operasional. Betul. Halo reader, senang sekali saya Ona bisa menyapa teman-teman dalam program Retimes Inspiring spesial Hari Pendidikan Nasional. Kita sekarang sedang ingin berdiskusi dengan Wakil Rektor 1 Universitas Hasanuddin yang membidangi bidang akademik dan kemahasiswaan. Ini kita bincang-bincang tentang pendidikan. Nah, ini sudah bersama saya Prof. Ruslin. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik-baik ya. Alhamdulillah untuk saya juga saya bisa mendapatkan kesempatan ini. Terima kasih banyak ya. Sudah lama janjian, akhirnya dapat waktu ya, Prof ya. Waktu yang cocok. Oke, Prof, kita spesial Hari Pendidikan Nasional ini kita mau bincang-bincang tentang pendidikan, khususnya Indonesia Timur. Betul. Kalau kita bicara tentang Indonesia Timur, kayaknya susah ya, Prof ya, tidak bahas Unhas itu agak kurang. Betul. Karena kita masih menjadi barometer lah ya, untuk Unhas. Tapi sebelum kita berbincang, kali ini kita akan berbincang tentang ini teman-teman, PTNBH dan juga kampus Merdeka Belajar. Tapi sebelum itu saya mungkin mau kita mau mengenal Prof. Ruslin lebih dekat lagi. Siap. Sebelum menjadi Wakil Rektor 1, dipercaya oleh Prof. Jamaluddin Jompa. Bagaimana jenjang pendidikan Prof. Ruslin sebelum kemudian jadi WR 1? Kalau jenjang pendidikan, saya kebetulan dari dunia kedokteran gigi. Ke bidang keilmuan saya, bidang kedokteran gigi. Di bidang keilmuan kedokteran gigi itu ada 2 tahap pendidikan. Ada pendidikan akademik, S1, S2, S3, dan ada tahap pendidikan profesi. Dokter gigi, kemudian dokter gigi spesialis, kemudian dokter gigi subspesialis. Jadi ada 6 tingkatan. Saya sudah menempuh jenjang akademik S1 di Unhas, kemudian jenjang S2 di Unpad, Pajajaran, kemudian jenjang S3 di Belanda, di Amsterdam. Kemudian jenjang profesi di Unhas, profesi dokter gigi, kemudian program pendidikan dokter gigi spesialisnya di Unpad juga, bidang bedah mulut dan maksilofasial. Kemudian saya ngambil jenjang subspesialis, bidang bedah mulut untuk ortognatik dan osteodistraksi. Nah, kalau untuk aktivitas pengalaman manajerial di kampus, sebelum sebagai Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan, saya sebelumnya sebagai Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan di Universitas Hasanuddin tahun 2015 sampai 2019. Kemudian saat itu rektornya Ibu Dwi Aristina Pelubuhu, Prof. Dwi Aristina Pelubuhu yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk jadi direktur. Kemudian 2019, 2022 Juni itu waktu itu rektornya juga masih Prof. Dwi Aristina Pelubuhu, saya dikasih kepercayaan Senat Universitas Fakultas, Senat Fakultas menunjuk saya sebagai dekan di Fakultas Kedokteran Gigi. Berarti dekan sebelumnya, Prof, dekan di Fakultas Kedokteran Gigi Berapa tahun, Prof, dekan? Dekan itu saya 2019 akhir Februari, kemudian sampai Juni
Juli kemarin. Juli 2022. 2022. Ya, 3 tahun setengah lah ya. 3 tahun setengah. Kemudian dipercaya jadi Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan oleh Prof. Jamaluddin Jompa, Pak Rektor. Bicara tentang posisi WR1, strategis, posisi yang sangat strategis di Universitas Hasanuddin, posisi yang bisa dibilang paling sering disoroti oleh mahasiswa, karena bidang akademik dan kemahasiswaan. Sudah sering hadapi demo dong, Prof ya? Iya. Kita juga dulu ada demo, tapi ada momen. Ada momen yang kita jadikan bahwa memang ini perlu kita suarakan. Nah, setelah disuarakan, bagaimana mengawal itu? Bukan dalam artian selalu memaksakan kehendak. Kalau sekarang bagaimana, Prof? Ya sekarang masih masih batas koridor aktivitas mereka memperlihatkan jati dirinya. Tapi kalau sudah brutal, sudah tidak ditoleransi. Kalau sudah merusak fasilitas negara, fasilitas kampus, kalau mereka rusak, kira-kira siapa yang bangun lagi? Dari mana sumber pembangunannya? Unhas lagi. Nanti dianggapnya dari uang SPP. Uang SPP aja belum cukup untuk pengelolaan pendidikan, kita mau pakai lagi untuk bangunnya apa yang Anda sudah rusak. Nah, ini yang harus dipahami sama-sama. Jadi memang di mana-mana kalau mau maju harus bangun bersama. Membangun bersama itu di sini adalah sistem yang kita harus perjuangkan untuk kita bangun. Tadi terkait bagaimana kemudian Unhas memandang mahasiswa-mahasiswanya yang terkenal kritis. Ini mungkin saya selanjutnya mau membahas tentang ini, Prof. PTNBH. Unhas, data kami menunjukkan tahun 2017 ya, Prof ya, mulai PTNBH. Berarti ini sudah jalan 6 tahun ya, Prof ya? Ya, transisi itu 15, 16, 17 gitu ya. Transisi terus full menjadi PTNBH di 2017. Sekarang 2023 ya 6 tahun. Apa yang berubah dari Unhas? Jadi sebenarnya kita mulai dari melihat sisi akademik dan kemahasiswaan. Dari sisi akademiknya bahwa pertama di dunia kerja Indonesia itu kita harus melihat dari situ, menganalisis kira-kira kita mencetak proses pendidikan ini, kita ingin cetak, kita ingin buat platform yang diikuti oleh mahasiswa kita itu dalam bentuk seperti apa, untuk tempat mendidik mereka untuk nanti bisa eksis, bekerja, dan bisa bermanfaat di masyarakat. Nah, kondisi di dunia kerja ini yang harus kita perhatikan. Misalnya contoh saat ini angka pengangguran yang masih cukup tinggi, dan berdasarkan data BPS itu data pengangguran itu rata-rata usia dari 15 sampai 29 tahun. Dan jumlah pengangguran itu masih sangat tinggi dari rentan usia tadi ini. Itu masih berkitar antara 4,98 juta jiwa. Ini menurut data per Februari tahun 2022. Nah, yang ketiga itu kita lihat bahwa masih rendah mutu tenaga kerja. Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya mutu tenaga kerja di Indonesia adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan dapat menyebabkan tenaga kerja di Indonesia itu minim akan pengetahuan, penguasaan teknologi, sehingga grade-nya rendah, dinilai akhirnya digaji rendah kan. Jangan selalu ribut di UMR-nya, tapi impact-nya sumber daya manusia kita ini harus sehingga orang akan mudah untuk dibayar gitu. Bahkan nanti kalau sudah berkualitas pasti dibayar sesuai di atas upah minimum regional kan. Nah, seperti itu. Kemudian tren era dunia kerja di era industri 4.0 itu harus sampai sudah tahap di situ. Kita harus tahu persis bahwa kita mengenali kondisi kita sekarang di mana. Ya, sudah Unhas tren di era industri. Nah, Unhas melihat di situ. Melihat bahwa ternyata eranya ini udah lain. Nah, contoh untuk kita lihat bahwa kesempatan kerja saat ini itu sangat dimungkinkan migrasi tenaga kerja sumber daya manusia yang tadinya bisa dikerja di bagian A bisa kerja juga di bagian B. Jadi transformasinya begitu cepat. Jadi kebutuhan kerja itu tidak harus mutlak bahwa harus linier.
saya dulu alumni pertanian mau kerja apa, bisa kan dari dulu kan bisa mereka kerja di bank, dan mereka bisa adaptasi cepat pindah gitu. Nah, kan itu kebutuhan. Kemudian tenaga kerja kita, kalau kita hanya selalu siap mencetak yang sifatnya mereka manual, kemampuan manual saja, itu sudah banyak nanti pekerjaan yang sifatnya dikerjakan oleh mesin. Contoh misalnya teller ya, di bank. Ke depan pasti sudah berkurang. Saya waktu sekolah tahun 2012 di Belanda, saya udah lihat. Itu karyawan di bank sudah kecil karena untuk tellernya itu sudah diganti oleh mesin. Nah, ini kan berkurang. Jadi kalau kemampuannya yang sifatnya kita ciptakan sumber daya manusia yang hanya kemampuan sifatnya kemampuan manual, yang skill manual, itu udah nggak bisa. Jadi poinnya setelah menjadi PTNBH, Unhas mencoba untuk menyiapkan mahasiswanya untuk yang bisa survive. Yang bisa survive. Iya, bisa survive, multi-purpose. Jadi mereka mampu di segala bidang gitu kan. Itu yang sedang dikerjakan. Ya, itu yang harus kita persiapkan. Jadi pertama penguasaan bidangnya sendiri dengan konsep ada penguatan kompetensi. Kemudian yang kedua, mereka punya kelebihan lain yang mereka bisa asah, karena tadi melalui pengembangan soft skill, bakat minat yang mereka asah sehingga lebih kelihatan. Itu yang kemudian perbedaan Unhas sebelum PTNBH dan menjadi PTNBH. Itu yang sedang karena memang dengan konsep PTNBH kita kan diberi kesempatan untuk mengelola perguruan tinggi yang kita sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat ke depan. Kebutuhan, kata kuncinya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, lingkungan kerja, itu yang dipersiapkan. Itu yang kita persiapkan, itu yang kita create supaya mereka selesai langsung ke masyarakat. Kalau istilah sekarang itu istilahnya kita meng-create sumber daya manusia yang siap diterima oleh dunia usaha, dunia industri. Ya, bukan langsung di pemerintah tok saja, di pegawai negeri, tidak seperti itu lagi. Jadi unsur akademiknya dalam artian kita lebih mengembangkan bagaimana penguatan kompetensi mereka. Pengembangan skill, pengembangan bakat, minatnya. Jadi soft skillnya lebih kelihatan supaya mereka langsung bisa diterima oleh dunia kerja, dunia industri. Tadi kalau sudah bicara tentang ini akademik, mutu akademik. Ini kalau PTNBH, mungkin saya mau ini, Prof, membincangkan tentang keterbukaan akses. Sebagai perguruan tinggi negeri berbadan hukum, Unhas mempunyai kewajiban juga untuk membuka akses pendidikan itu untuk siapa saja, tanpa kecuali untuk mereka yang golongan ekonomi ke bawah. Betul. Bagaimana Unhas sebagai PTNBH menjamin itu, Prof? Itu salah satu kelebihan perguruan tinggi negeri. Mereka bisa mengatur dirinya, mengcustomize sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kita juga melihat persoalan itu, bahwa Unhas ini harus hadir betul-betul bisa memberi kesempatan seluas-luasnya kepada halayak untuk bisa mendapatkan pendidikan di Unhas. Nah, strategi ini kita lihat pertama, kami sudah lihat data. Di tahun sebelumnya itu Unhas hanya bisa memberi kesempatan kepada teman-teman kita yang tanda kutip kurang mampu di ekonomi itu hanya sekitar 22%. Nah, kalau kita bandingkan dengan data statistik, angka partisipasi kasar warga usia pendidikan Indonesia untuk lanjut pendidikan tinggi ke perguruan tinggi itu hanya sekitar 31%. Di negara maju itu sudah sampai 98%. Kalau kita mau bandingkan, ini kita akhirnya selalu developing country terus. Nah, ini yang menjadi beban Unhas, yang harus Unhas pikirkan. Sehingga kita bukalah kesempatan itu dengan cara membuat beberapa kebijakan. Termasuk penerimaan mahasiswa baru saat ini untuk di tahun 2023 ini, kita lagi mentarget mahasiswa yang masuk di Unhas yang kurang mampu masalah finansial itu sampai 30%. 30-35%. Kita lagi desain. Sebelumnya kita hanya mampu mencapai 22%. Ya, kita harus mendesain untuk itu. Nah, kemarin kita kan ini sudah berjalan
di seleksi nasional berdasarkan prestasi sudah jalan. Hasilnya itu alhamdulillah kita sudah sampai 30% kemarin lebih yang masuk diterima di Unhas. Karena kita istilahnya bukan intervensi ya, kita buatkan kebijakan. Rektor sudah mengatakan bahwa kita harus terbuka. Kita harus memberi kesempatan seluas-luasnya untuk anak-anak usia lanjut ke pendidikan tinggi untuk bisa akses masuk ke Unhas. Dan ternyata setelah kita lihat, mudah-mudahan di seleksi nasional berbasis tes juga itu bisa masuk sampai 35% yang kurang mampu. Yang kedua, kebijakan untuk Unhas membuka seluas-luasnya adalah saat ini Unhas telah menyesuaikan regulasi dari kementerian tentang UKT itu berdasarkan peraturan Permendikbud Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan nomor 25 tahun 2020 tentang standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi pada perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu kita kasih, ini juga membackup nanti yang tidak mampu itu UKT 1 itu 0 rupiah. 0 rupiah? 0 rupiah. Sebelumnya tidak ada? Sebelumnya tidak ada. Berapa Prof sebelumnya? UKT 1? Saya kurang tahu berapa nilainya, karena memang ini kan ranahnya di bidang 2 ya. Tapi itu salah satu kebijakannya. Jadi kalaupun nanti ada yang tidak masuk, yang tidak mampu ini, itu kita kasih 0 rupiah UKT-nya. 0 rupiah? Ya, kita akan bantu di situ. Sebelumnya bukan 0 rupiah ya Prof? Bukan 0 rupiah. Dulu UKT 1 itu minimal 500 juta pembayarannya. 500 ribu. Ya, 500 ribu pembayarannya. Nah ini yang kita salah satu untuk membuka tadi kesempatan itu. Kemudian yang kedua kita buat beberapa kebijakan termasuk afirmasi. Kita buat jenjang penerimaan mahasiswa baru melalui jenjang afirmasi. Kalau sebelumnya kan sudah ada sistem masuk perguruan tinggi melalui bakat minat, POSK. Bahkan yang ketua jalur ketua OSIS itu juga masuk POSK. Termasuk yang di POSK ini yang ada kelebihan penghafal Al-Quran, itu juga kita di kesempatan diperhitungkan untuk masuk. Kemudian afirmasi, terkhusus di daerah tertinggal, terjauh, terluar, itu kita juga kasih masuk menjadi prioritas penerimaan di Unhas. Dan itu mulai dari jenjang S1, jenjang S2 dan S3. Termasuk di bidang pendidikan kesehatan, dokter spesialis, subspesialis, itu paling banyak yang masuk melalui jalur-jalur yang tadi ini yang kita kembangkan itu ke Unhas. Sehingga Unhas lebih bisa hadir untuk memberikan sumbangsi pembangunan ke Indonesia, di Indonesia. Lebih jauh tentang UKT, Prof. Ini baru-baru kan Unhas mengeluarkan kebijakan yang sedikit membuat riuh. Menaikkan UKT untuk mahasiswa baru 2023, 2024 ya Prof ya? Iya, betul. Apa dasar pertimbangannya Prof? Dasar kebijakan kenaikan UKT ini? Kan kalau dilihat Unhas ini banyak sekali unit bisnisnya. Kenapa kemudian harus menaikkan ini? Kan bisa ambil dari unit bisnis yang lain untuk dana operasional. Betul. Di Unhas itu kemarin sebenarnya kita penyesuaian. Jadi berdasarkan Permendikbud Ristek nomor 25 tahun 2020 tentang biaya kuliah tunggal itu biaya operasional itu kita sesuaikan. Jadi sebenarnya regulasi yang lama itu 2013. Nah, ini baru kita menyesuaikan. Regulasi di tahun 2020 kita sesuaikan hitungan biaya kuliah tunggal. Tapi UKT-nya juga ini tidak langsung bahwa sebenarnya naik, hanya penyesuaian saja. Karena kalau naik kan misalnya kita tetap sekarang ada UKT 0 yang memfasilitasi orang yang tidak mampu secara finansial, kita fasilitasi dengan UKT 0. Tapi orang yang nanti misalnya dapat grant, dapat scholarship, itu kita fasilitasi di UKT 8. Karena mereka dapat subsidi. Dan UKT 8 kita ini masih sama dengan BKT sebenarnya. Masih istilahnya masih belum kalau hitungan ekonomi belum ada untung. Karena memang kan university tidak pernah berpikir untung. Bukan di university bukan profit orientasi ya, bukan profit oriented,
Tapi kita melihat bahwa ini adalah tempat bagaimana memberi kesempatan seluas-luasnya. Jadi justru kita memberi peluang seluas-luasnya, mulai dari yang punya kemampuan secara material sampai yang sama sekali tidak punya kemampuan secara material. Kita lebih adil melihat itu, dan kita harus lebih wise bahwa memang ada yang betul-betul mampu, ada porsinya, dan ada betul-betul yang tidak mampu juga ada porsinya. Dan kalau ingin melihat suatu kualitas, juga memang harus ada nilai, ya, ada value dari situ. Nah, yang tadi bagaimana tadi ini yang rendah pembayaran UKT-nya tidak sesuai dengan BKT. BKT kan cost-nya, biaya operasionalnya. Nah, itu kita subsidi, ya subsidi tadi dari unit usaha yang ada di Unhas. Unit usaha di Unhas sekarang juga ini sedang dikembangkan, dan itu kita harap juga akan menunjang banyak kegiatan akademik. Dalam hal ini misalnya tadi untuk pengembangan kualitas pendidikan itu bisa dibantu dari unit usaha dari Unhas, termasuk yang mensupport, yang mensubsidi tadi yang kita beri kesempatan sekolah tapi tidak cukup finansial. Ya. Berarti ada anunya ya, Prof, ya? Apalagi ya? Penyesuaian, betul, disesuaikan. Terkait 2000, aturan 2020 ya, Prof, ya? Aturan 2020. Untuk itu. Karena kalau tidak sesuai kan nanti kita ditegur juga kan, karena kita menyesuaikan regulasi. Ya. Itu hanya berlaku untuk 2023, 2024? Ya, itu akan berlaku untuk mahasiswa di tahun 2023, 2024. Yang lama tidak berlaku. Ya. Kemarin ini kan sempat riuh ya, Prof, ya? Sempat ramai. Teman-teman mahasiswa sempat protes terkait ini. Apa kan dari kita sebelum ini kan juga sempat ramai tentang UKT itu sebelum Prof Jamaluddin Jompa memimpin juga sudah ada. Nah, apakah kemudian dan sewaktu itu sempat mahasiswa itu rame-rame mogok bayar UKT, Prof? Akhirnya diperpanjang itu sama Unhas. Apakah kemudian bagian mahasiswa dan akademik tidak mempertimbangkan itu, atau mungkin ada intervensi ketika menaikkan UKT ini? Jadi sebenarnya begini, kalau dulu itu memang karena pertama waktu memperpanjang pembayaran, karena pertama kebijakan kemarin waktu pandemi. Banyak kan memang masalah waktu pandemi. Dan itulah contoh disrupsi, suatu keadaan yang namanya disrupsi. Bagaimana kita beradaptasi dengan keadaan, termasuk penyesuaian-penyesuaian, sehingga ada diberi kesempatan, termasuk ke teman-teman yang terlambat membayar itu diberi kesempatan untuk perpanjangan pembayaran. Nah, sebenarnya ke depan kita sangat berharap, termasuk dengan kebijakan penyelarasan kurikulum ini, reorientasi kurikulum itu, kita berharap pendidikan kita lebih efisien, lebih efektif, sehingga sebenarnya tidak ada lagi keluhan masalah pembayaran finansial. Pertama, masa studi. Kami sangat berharap masa studi itu semakin singkat. Dengan demikian kan efisien. Kosnya terlalu banyak. Iya, ngapain Anda harus membayar SPP sampai semester 10, semester 17, semester 14 kan ngapain? Untuk apa? Waktu terbuang. Jadi di konsep kurikulum kami ini di 2023 itu tadi SKS yang ditempuh itu minimal 144 dan maksimal 155 selama 7 semester. Jadi pendidikan sarjana di Unhas di kurikulum baru ini, di platform kurikulum baru ini sudah 7 semester dan akan ditempuh maksimal 5 tahun, 10 semester. Kalau dulu kan ditempuh maksimal 7 tahun, 14 semester. Ngapain orang disuruh sekolah sampai 13 semester misalnya? Nah, itu kan membuat efisien. Jadi pendidikan efisien. Kemudian aktivitas mahasiswa itu kita hitung. Jadi tidak ada yang dirugikan dengan peningkatan kualifikasi. Dan dengan demikian itu aktivitas kemahasiswaan ini karena ada hitungan SKS, ada cost-nya dong. Jadi mereka dibantu. Itu dibantu dalam melakukan aktivitasnya. Jadi akan di kurikulum yang sistem ini yang kita ubah ini, kita sesuaikan, kita selaraskan, itu akan
mereka dibantu supporting. Jadi dosen nanti akan mendampingi. Selama ini kan mungkin dosen enggan mendampingi aktivitas-aktivitas di luar dari kurikulum atau aktivitas di luar dari kompetensi utama kurikulum. Nah, ini nanti kita harap dengan ada istilah mata kuliah penguatan kompetensi, itu juga dosen akan lebih banyak terlibat. Mahasiswa pasti lebih senang dan lebih banyak yang ikut di situ, lebih terarah, karena di samping dibantu pengakuan SKS, kan ada pengakuan pembiayaan finansial dari aktivitasnya itu. Itu yang kemudian dari UKT ini tadi, Prof? Iya, ya termasuk dari situ. Karena kan cost-nya hitungannya dari biaya kuliah tunggalnya itu tadi. Cost-nya seperti itu. Nah, ini kan akan membuat mereka semua lebih efisien. Tapi dampaknya, impact-nya lebih besar. Masa studi singkat, kita fokus penguatan kompetensi dari program studinya, sehingga mereka lebih berkualitas, ada daya kritis, ada daya kreativitasnya tinggi, muncul, bisa berkolaborasi, sehingga mereka selesai dengan konsep tadi sesuai dengan profil yang kita harapkan, itu adalah active lifelong learner. Pembelajar sepanjang masa. Jadi jangan pembelajar sepanjang masanya sekolahnya lama, bukan. Nanti Anda belajar lagi pada saat Anda bekerja, belajar di dunia kerja belajar. Seperti itu. Yang kemudian menjadi catatan kan UKT naik, sarana dan prasarana juga harus meningkat juga, kan, Prof? Betul. Bagaimana UNAS menjamin itu, Prof? Iya, saat ini kalau kita lihat, pertama rekognisi. Program studi kita direkognisi, kita buatkan pengakuan standar internasional. Kita ikut beberapa akreditasi internasional. Untuk di akreditasi internasional suatu program studi itu kan butuh biaya, butuh cost. Kenapa? Kita ingin levelnya naik, sehingga nanti pada saat Anda menjadi graduation, menjadi alumni dari program studi yang standar internasional, kan itu juga akan meningkatkan impact kita sebagai alumni. Nah, ini kan butuh juga cost nih, butuh biaya nih. Itu bukan bahwa trenan, bukan. Karena tadi kita harus mengadaptasi nih. Kita mau bisa bekerja di mana saja. Jadi kita menjadi alumni yang bersifat kemampuan global, memiliki kemampuan global. Nah, kemampuan global itu kalau digodok dari program studi yang juga punya kemampuan global, terstandar internasional. Harapan kita kan seperti itu. Jadi ke depan fasilitas sekarang UNAS ini terus membenah fasilitas. Kalau dibandingkan sebelum-sebelumnya kan, sekarang ini kita kembangkan terus. Termasuk ruang kelas. Iya, ruang kelas, sekarang AC semacam. Itu yang paling jadi dikritisi sama mahasiswa. Betul. Ya, itu kamar mandi apa segala macam. Ya betul, cocok. Nah, maka itu yang kami dorong terus sekarang, supaya jangan hanya judulnya berkelas dan namanya juga keadaan dunia saat ini borderless, tidak lagi batas. Informasi sangat cepat diterima, aktivitas orang mudah tahu, dan kelihatan siapa yang mampu, siapa yang tidak mampu, kan kelihatan. Nah, kita harus mempersiapkan diri. Jadi sebenarnya 3 tujuan utama yang ingin dicapai pemerintah melakukan suatu perubahan kebijakan, dan itu juga kami adaptasi di Unhas. Itu pertama, lulusan kita lebih mudah dapat pekerjaan, dapat penghasilan yang layak. Yang tadi kami sampaikan, penghasilan layak itu tergantung kemampuan Anda, tergantung kualitas Anda. Kalau kualitas Anda lebih baik, pasti nanti akan lebih mudah dapat pekerjaan dan mendapatkan penghasilan yang layak. Kemudian dosen lebih mengerti kebutuhan masyarakat industri. Ini harapan kita. Dosen pun harus lebih agile juga. Dosen lebih bisa beradaptasi, mempersiapkan diri bahwa memang kebutuhan anak didik saya ini yang untuk kedepannya itu jauh lebih kompetitif, sehingga mereka memberikan suatu pembelajaran yang lebih baik. Kemudian kurikulum. Nah, kita lagi menggodok suatu kurikulum yang sifat lebih bisa mengasah keterampilan kolaborasi dan pemecahan masalah. Nah, seperti apa itu, Prof? Nah, kurikulum yang kita ini yang sekarang penyetaraan 2023 itu kita harapkan seperti itu, yang kita bagi-bagi tadi. Ada mata kuliah wajib. Mata kuliah wajib ini ada mata kuliah wajib universitas dan ada mata kuliah wajib nasional. Kemudian ada mata kuliah yang sifatnya mata kuliah kompetensi dari program studi. Kemudian ada penguatan kompetensi. Penguatan kompetensi. Ya, penguatan kompetensi. Dan ini kita elaborasi sehingga nanti
kita bisa lebih baik. Kemudian metode pembelajaran juga kita misalnya lebih mendorong ke arah case based study, problem based learning. Jadi mereka dari awal belajar masalah, belajar kasus, sehingga mereka sudah terbiasa untuk penyelesaian kasus, sehingga pada saat nanti di masyarakat mereka lebih bisa paham, bisa lebih adaptable untuk melihat persoalan. Nah, sehingga kita perlu membuat suatu transformasi melihat kurikulum untuk ke arah mereka bagaimana kurikulum ini bisa betul-betul mempersiapkan sumber daya manusia yang nantinya akan terjun ke dunia kerja di masyarakat. Jadi masyarakat tidak akan istilahnya, waduh ternyata alumninya kemampuannya seperti ini. Tidak. Dia akan menerima alumni yang memiliki kualifikasi yang cukup tinggi, bersaing di masyarakat. Berarti jangan cuma namanya kampusnya yang besar saja, tapi bukan. Kualitasnya juga harus oke. Iya, gitu betul. Iya. Tentang pengembangan ilmu pengetahuan, tadi kan Prof sudah menjelaskan terkait ini. Unhas mempersiapkan mahasiswanya untuk mempunyai skill, mempunyai kemampuan apa yang dibutuhkan ketika masuk di dalam dunia kerja, industri. Nah, bagaimana dengan ini, Prof? Dengan mahasiswa-mahasiswa yang saya nanti kalau pasca lulus saya tidak mau terjun ke dunia kerja yang industri begitu. Saya ingin fokus ke pengembangan ilmu pengetahuan, jadi akademisi atau jadi ini, Prof, peneliti misalnya. Bagaimana Unhas menyiapkan ini, Prof? Pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, betul, itu yang kami siapkan saat ini. Jadi kami kemarin di reorientasi kurikulum ini kami mulai melihat apa sih masalahnya Unhas, alumni-alumninya. Kami mencatat beberapa poin itu yang kita istilahkan kelemahan dari alumni-alumni kita. Misalnya masih rendah keterserapan di tenaga kerja, lulusan sarjana Unhas itu masih rendah sesuai dengan kebutuhan industri. Karena kebutuhan industrinya ke utara, kita masih menyiapkan misalnya sumber daya manusia yang tidak mengarah ke utara gitu. Dunia industri ini kita harus sesuaikan. Jadi kita akan meng-customize kita punya kurikulum sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga alumni kita semua terserap di dunia kerja. Terbatasnya ruang pembelajaran soft skill dalam kurikulum program studi yang saya sampaikan tadi. Mereka ingin beraktivitas untuk pengembangan soft skill, tidak berteori-teori melulu kan. Di sini kan terlalu teoritis, substansinya kan memang peningkatan akademik kan. Nah, kita harap ini juga ada seiring dengan penguatan kompetensi ini, itu harus ada soft skill yang dibangun. Selama ini kan dihitung. Teknis banget, Prof. Betul. Untuk yang pengetahuan pengembangannya itu kami sudah siapkan. Bagaimana kami sudah siapkan ada 25 konsep mata kuliah untuk penguatan kompetensi. Penguatan kompetensi. Ada 25 item. Nanti masing-masing prodi akan menyesuaikan mana item dari 25 itu yang sesuai untuk penguatan soft skill, pengembangan kompetensi mahasiswanya. Dan itu diberi kesempatan dan itu dihitung. Ya, mungkin dulu Mbak kan juga dulu alumni Unhas di kuliah, terus jurusannya, program studinya misalnya politik, tapi belajar untuk jadi di komunikasi, di PR, itu kan tidak diberi porsi kan, bahkan sama sekali aktivitas kita itu hanya dihitung mungkin sebagai ekstrakurikuler 2 SKS, kan sangat kecil nilainya. Sedangkan kita kan sudah langsung bekerja, langsung mengimplementasi sesuatu, bukan hanya di tataran berteori saja kan. Nah, ini juga berhubungan dengan konsep kurikulum kita tidak dibangun dari struktur, ada istilah HOTS dan LOTS. Apa itu, Pak? Ya, LOTS itu lower order thinking skills. Dengan HOTS, higher order thinking skills. Jadi kita ingin sudah ke arah mengkritisi, sintesis, menilai, mengevaluasi. Itu yang HOTS. Jadi harusnya sudah sampai ke sana. Pola penyusunan menurut taksonomi Bloom itu untuk kurikulumnya. Nah, selama ini masih di LOTS? Masih banyak di LOTS-nya. Ya, kita ingin ke arah lebih banyak HOTS-nya. Tapi tataran itu akademik S1 sarjana. Gitu.
sehingga sintetisnya, critical thinkingnya lebih kelihatan. Nah, ini yang kami ingin bangun di penyesuaian kurikulum ini. Dan kemudian kita melihat bahwa kurikulum kita itu sudah harus masuk ke dunia dengan case based dan project based learning. Iya. Ya, memperkenalkan dari sejak dini itu masalah, dan itu nanti akan diselesaikan. Mahasiswa akan mencoba menyelesaikan masalah-masalah itu. Jadi dia akan di trial belajar sebelum terjun ke masyarakat, karena nanti ujung-ujungnya kalau kita hidupkan itu masalah yang akan kita temukan. Iya. Tapi kalau tidak pernah diajari bagaimana menghadapi masalah itu, nanti takutnya jadi gagal, emosian, ya, gagal, sumbu pendek ya, Prof, sumbu pendek ya, gampang baper, ya, baperan gitu. Nah, jadi banyak hal yang kita lihat ini yang harus kita lakukan, sehingga kita butuh ada strategi transformasi, untuk pengembangan UNHAS ke depan dalam hal pengembangan sumber daya manusianya. Nah, itu kita istilahkan mereka memiliki profil aktif lifelong learner, jadi pembelajar sepanjang masa yang aktif, karena kita akan didukung oleh 4 pilar. Nah, itu yang multi dan interdisciplinary learning, kemudian maritime based approach learning, flexible dan adaptive learning, serta industrial link and digital based learning. Jadi dari awal ini digodok 4 yang mensupport ini untuk menghasilkan profil lulusan yang memang kita katakan aktif lifelong learner, ya, pelajar sepanjang masa. Nah, mereka ini akan punya daya kreatif, mereka ada keingintahuan, berpikir kritis dan adaptif, sehingga mampu menyelesaikan masalah secara sistematis dan mampu melakukan suatu penerapan komunikasi yang efektif dan mampu berkolaborasi, karena mereka harus bisa membangun jejaring. Membangun jejaring inilah nanti yang membuat alumni-alumni kita ini akan jauh lebih besar. Ya. Terkait pengembangan ilmu pengetahuan, Prof, terkait penelitian, bagaimana UNHAS selama ini, Prof? Ya, penelitian juga nanti itu sekarang kita akan terus leading. Nah, cuma memang walaupun pendanaan yang langsung, pendanaan langsung itu ke UNHAS sudah penelitian agak mulai berkurang, tapi beberapa skim itu tetap dibuka, skim-skim yang dosen yang harus masuk ke dalam. Dan umumnya sekarang skim penelitian itu yang ada dilombakan di tingkat UNHAS, di tingkat nasional, itu harus selalu melibatkan mahasiswa. Contoh misalnya kemarin saya ikut kegiatan skim penelitian Kedereka Matching Fund, itu mengelaborasi antara kami sebagai peneliti inventor dengan dunia industri. Kami misalnya ingin membuat suatu penelitian bidang alga coklat, rumput laut, yang kita mau jadikan obat kumur misalnya. Itu kita kerjasama dengan pihak dari PT Papros Industri yang akan menghilirisasi nanti. Nah, pada saat kita buat ini, kita elaborasi ini juga akan mengikutkan mahasiswa, sehingga mahasiswa kita nanti ini bisa saja dia magang di tempat tadi di dunia industri untuk melihat bagaimana sih processing pembuatan obat-obat itu. Jadi mereka ada pengalaman nanti. Dari situ ya, itu dari penelitian-penelitian itu banyak. Jadi ada beberapa penelitian sekarang itu sifatnya harus melibatkan mahasiswa. Ya, karena porsinya harus selain menjawab kebutuhan dunia kerja, pengembangan ilmu pengetahuan juga tidak boleh ditinggal. Betul. Sebagai universitas. Iya, sebagai universitas. Prof, bicara tentang pengembangan ini kurikulum, penyesuaian dan segala macam, otomatis bukan hanya mahasiswa dong ya, tenaga didik juga harus melakukan penyesuaian. Bagaimana kemudian UNHAS menyiapkan tenaga didik dosen untuk kemudian beradaptasi dengan kurikulum baru ini, Bro? Iya, jadi disinilah memang dibutuhkan kolaborasi ya. Elaborasi itu antara semua kalangan di pendidik untuk melihat apa sih sebenarnya kebutuhan mahasiswa kita ini. Bukan sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kemampuan kita atau sesuai dengan passion kita. Kita harus sesuaikan passion untuk kedepannya.
untuk mereka. Jangan sampai kita mendidiknya untuk menjadi pekerja di bidang A, tapi ternyata kebutuhan masyarakat itu bidang B. Nah, ini yang harus kita lihat, sehingga saat ini di UNAS itu terus diupayakan, termasuk di UNAS itu ada lembaga untuk menjamin mutu pendidikan, itu yang menggodok terus juga melihat apakah mutu kurikulum kita ini sudah sesuai atau tidak. Ya, apakah RPS rencana pembelajaran studi juga itu sudah sesuai, objective learningnya juga sudah sesuai atau tidak. Dosennya juga termasuk ya, karena RPS kan dosen yang nyusun kan. Dosennya nyusun. Itu kita sesuaikan. Ya, sampai metode mengajarnya dianu enggak, Prof? Iya, termasuk kan sekarang ini semua itu yang reorientasi kurikulum 2023 itu semua akan dilihat. Sampai ke RPS-nya. Nah, di RPS ini yang dosen yang menyusun, di bawah ya program studi, ada penanggung jawabnya, kemudian ada dosennya. Itu yang akan kita lihat semua, akan disesuaikan semua. Berarti semua kesinambungan ya, Prof? Iya, kesinambungan, semua harus terlibat. Jadi dosen-dosen ya pasti, karena kita ingin menciptakan sumber daya manusia yang resilience, yang agile, dosen-dosennya juga harus bisa lebih cepat adaptif terhadap perubahan yang kita butuhkan. Perubahan apa yang akan kita lakukan sesegera mungkin, mereka juga harus pasti adaptasi. Dan saya sangat yakin dosen-dosen UNAS itu orang hebat, pasti mereka akan tahu persis apa yang harus mereka lakukan untuk mempersiapkan sumber daya manusianya, mahasiswanya, muridnya untuk lebih bisa survive ke depannya. Ada ini, Prof, apa namanya, celetukan. Saya sempat mendengar celetukan dari seorang dosen, tidak perlu saya sebutkan, tapi dosen sospol. Dia bilang begini, waktu itu kita di kantin, orangnya lewat, saya dengar diskusinya. Ini salah satu celetukan yang saya pikir cukup mengganggu pemikiran saya, jadi saya minta pendapatnya dari Prof. Dia bilang begini, harusnya dosen-dosen PTNBH itu diisi dengan dosen-dosen muda yang energik, dosen-dosen muda yang beradaptasi dan segala macam, dan dosen-dosen sepuh yang sudah lanjut usia itu harusnya sudah berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan, kemudian misal jadi pembicara di media atau menulis buku misalnya, Prof. Bukan lagi mengajar, karena biasanya, Prof, kajiannya mahasiswanya sudah kemana, dosennya udah update. Itu Prof bagaimana melihat itu? Iya, jadi itulah tadi, memang profil kita dari awal termasuk university harus mempersiapkan itu. Karena mungkin memang polanya lain. Jadi memang makanya kita sangat berharap bahwa profil lulusan kita itu aktif, lifelong learner. Jadi pembelajar sepanjang masa yang aktif. Tiap dekade, tiap masa kan ada masa waktunya. Ya kan? Tapi tetap kita harus, karena kita masih ada di situ, kita tetap harus update. Kita harus terus bisa menyesuaikan kebutuhannya. Tapi di lapangan agak susah ini, Prof. Ya, ini mungkin masih semacam mungkin individual ya, mungkin individual, dan itu memang perlu kesadaran itu harus muncul dari dalam. Nah, bagaimana UNAS membangun itu, Prof? Nah, sekarang kan pertama kita melakukan suatu misalnya pelatihan-pelatihan. Pelatihan pengembangan kapasitas dosen. Kemudian termasuk sebenarnya Pak Rektor kemarin itu sangat menyerang. Sekarang kami punya beberapa program studi yang punya kelas internasional. Program-program studi ini yang punya kelas internasional, harapannya itu banyak dosen-dosen yang bisa juga aktif in English. Kalau aktif in English kan wawasan akan semakin luas, karena mereka bisa banyak baca literatur dari luar. Kemudian kalau sudah terbiasa kan bisa mereka join aktivitas-aktivitas di luar, bukan hanya di tempatnya sendiri, bukan hanya di UNHAS. Karena tadi dianggap punya kemampuan lebih. Bukan berarti orang yang hebat bahasa Inggris langsung hebat juga, tidak juga kan, karena kemampuan akademinya kan sudah ada. Cuman persoalannya kadang bahasa yang tidak bisa di-delivery in English, sehingga kemampuan-kemampuan yang ingin disampaikan itu tidak bisa sampai dinikmati atau dirasakan orang lain yang di luar dari bahasa Indonesia kan. Jadi lebih mengglobal, bisa lebih mengglobal. Jadi bukan jago kandang gitu ya. Nah, ini yang harapannya sebenarnya. Nah, memang tadi perlu mereka ada semangat spiritnya, walaupun ada kemarin juga beberapa dosen, setahu saya bahkan teman-teman di luar itu sudah sepuh tapi masih aktif terus. Sampai dia bilang, ini bisa Anda lihat
Saya stylenya seperti ini, tapi jiwanya masih jiwa muda, masih mau belajar ini, masih mau belajar itu. Sekarang sudah ada lagi istilah Chat GPT kan. Nah, ini kalau tidak kan tidak perlu dosen lagi kan, hanya mesin saja. Tapi ada juga hal lain yang akan disampaikan, itu memang harus berbasis dari dosen, karena pasti beda cara penyampaiannya. Nah, ini harus ada kemampuan cara dosen itu mengelaborasi sehingga bisa lebih mudah dipahami. Jadi kalau istilah saya kemarin ini, kita yang sistem profil lulusan yang kita harapkan aktif lifelong learner, itu dosennya harus sebagai bukan hanya memberikan penyampaian, pencerahan, tapi dosennya bisa sebagai penginspirasi. Seperti tadi, harus kalau mau mengajar ya ajarilah dari bukunya sendiri. Kemudian kalau mau menyampaikan sesuatu hasil riset, sampaikanlah dari hasil risetnya sendiri sebagai dosen. Kalau bisa, kalau bisa itu idenya. Ya kan, seperti itu ya. Nah, ini jadi penginspirasi. Sekarang kan dosen kan bukan hanya radio yang didengar suaranya, tapi kan orang juga lihat sosoknya, apa yang dia lakukan. Nah, itu yang diharapkan. Jadi kita harus, dosen itu bisa jadi penginspirasi dari anak-anak didik. Ya sama saya, kalau saya prinsip saya itu termasuk saya di rumah, saya selalu bilang saya harus belajar, karena anak saya mau saya perlihatkan bahwa semua orang itu harus sekolah, harus belajar. Tapi tunggu, ada anunya Prof, apa ya, semacam evaluasi. Misalnya evaluasi mengajar mahasiswa, kan mahasiswa dong Prof ya, yang berhadapan langsung dengan dosen yang bersangkutan itu, kan kita bisa nilai dari situ. Ada ndak Unhas menyiapkan apa ya, semacam mahasiswa ini coba kamu menilai dosen ini bagaimana? Ada kok, ada bagaimana pengembangan kajian dan segala macam. Kalau kami di FK kemarin kami punya untuk feedback. Semua fakultas itu Prof? Saya kurang tahu sekarang, itu ada. Sebenarnya di runutan penyusunannya itu harusnya ada feedback. Ada feedback. Bahkan ada tahapan kalau misalnya sudah ujian, ada nilai keluar itu mahasiswa masih bisa menyanggah. Itu ada. Ada, sebenarnya sistemnya sudah ada seperti itu. Cuma saya tahu apa dilaksanakan atau tidak. Kalau kami di kedokteran gigi itu ada itu. Itu bagiannya siapa itu Prof? WR1 atau bukan? Masih ya di pengembangan kurikulum di lembaga di LPMPP. Oh, LPMPP itu bagiannya itu. Iya, LPMPP. Lembaga untuk peningkatan mutu pendidikan kurikulum kan di Monef di situ, dilihat. Iya, karena kalau di fakultas itu ada semacam gugus penjaminan mutu, peningkatan reputasi. Ya, itu akan melihat itu proses, melihat mengkaji proses pendidikan yang sudah berjalan. Apakah sudah sesuai atau tidak? Karena begini, Prof. Kalau mahasiswa sosial kan beda ya dengan saintek ya Prof ya. Iya, betul ya. Kalau sosial kan apa ya, lebih cepat perkembangan kajiannya, dinamis, kita mempelajari manusia, perkembangan informasi. Nah, otomatis kan menuntut dosen yang memang juga harus cepat pembelajarannya juga. Nah, biasanya ini saya sampaikan curhatannya sedikit teman-teman mahasiswa akhir Prof S1 mau menyusun skripsi. Biasanya dia misalnya mau ada rekan saya yang kemudian dia suka K-pop Prof, Korea. Nah, skripsinya dia mau mengambil itu. Tapi karena dosen PA-nya itu mungkin kajiannya bukan ke sana, Prof. Atau mungkin tidak mengikuti perkembangan itu. Akhirnya diarahkan ke kajian-kajian yang bisa dibilang itu kajian lama. Sudah skripsi itu berulang, tidak update gitu loh. Itu yang masih sering terjadi, sering terdengar, kami dengar dari beberapa fakultas. Mungkin itu bisa jadi masukan. Betul. Itu bisa menjadi masukan kami. Jadi memang itu tadi. Makanya apa yang kita siapkan harusnya itu untuk bekalnya mahasiswa ini, bukan bekal kita kan? Bukan passion kita. Terus terang itu juga sebenarnya yang menjadi kendala. Kenapa banyak misalnya hasil karya dari dosen kita yang tidak bisa survive di luar karena tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Jadi kalau mau meneliti bukan menurut passion peneliti. Jadi kalau mau meneliti harus sesuai kebutuhan. Apa sih sekarang, di mana apa sih sekarang masyarakat, di mana apa nih sekarang nih? Apa nih kebutuhannya? Saya bilang ini, kayaknya cocoknya saya teliti bidang ini supaya nanti apa yang saya hasilkan itu bisa diterima oleh
masyarakat. Kalau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sesuai kebutuhan saya kan tidak dipakai. Begitu juga kurikulum. Apa yang diajarkan itu harus sesuai dengan kira-kira kedepannya di bidang politik misalnya apa nih? Segi tekniknya apa nih? Nah, termasuk kalau saya bidang kedokteran gigi, ngetrennya itu misalnya mindset masyarakat sudah tidak mau cabut gigi, mereka mau dirawat giginya, mau dipertahankan terus. Nah, ilmu-ilmu ini yang harus kita arahkan ke sana. Nah, bukan lagi bahwa ya jangan bukan by order oleh dosennya, ordernya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tapi karena dosennya terbatas mau kemampuannya tadi, maaf. Jadinya ya ke situ. Perlu masih mungkin ya itu tadi kami akan coba nanti melakukan pengembangan kapasitas dari peningkatan kapasitas juga kali ya. Nah, jadi teman-teman sudah disuarakan ya. Iya. Itu yang menjadi catatan. Ya. Sama ini satu lagi, Prof. Masih terkait dosen. Banyak ini catatannya kita. Iya. Terkait dosen-dosen yang kemudian mengambil side job di luar, bisa jadi advokat, jadi pendamping begini. Biasanya terbengkalai kelasnya, Prof. Dan tetap dikasih kelas malahan setiap semester itu beliau tetap masih ditaruh namanya di situ, padahal tidak terlalu aktif. Evaluasinya seperti apa itu, Prof? Ya, jadi sebenarnya memang di indikator kinerja utama yang ada tadi 8 poin itu, dengan indikator kinerja utama di perguruan tinggi, sebenarnya salah satu indikator dosen beraktivitas di luar itu ada. Itu indikator ketiga, indikator kinerja utama yang ketiga, dosen berkegiatan di luar kampus. Jadi mencari pengalaman industri atau berkegiatan di luar kampus. Nah, cuman ini harus juga dibarengi bahwa ada mahasiswanya ikut. Harus ikut melihat aktivitas itu. Sehingga kan ini mahasiswanya bisa belajar juga kan. Sebenarnya harapannya juga seperti itu. Artinya aturannya sebenarnya seperti itu, Prof? Ya, sebenarnya maksudnya harapannya kan kalau dosen keluar, kan dosen bisa melihat di luar kan apa kebutuhan. Nah, kalau mereka masuk, ya buatlah sesuai dengan kebutuhan di luar gitu. Anda kan sudah lihat, jangan kayak tadi kan. Tadi mungkin dosen kalau dia sesuai dengan passionnya, berarti dia tidak pernah keluar nih dosennya nih. Kalau dosen yang pernah keluar, beraktivitas di luar karena dipakai kan, kan orang yang beraktivitas di luar berarti kan dipakai, dibutuhkan. Jadi konsultan, jadi pengacara, jadi apa. Kalau tidak terkenal, nggak hebat kan nggak dibutuhkan di luar. Nah tadi ini mungkin nih, dosen yang misalnya itu belum ada kesempatan atau mereka tidak berkesempatan keluar memperlihatkan dia punya skill, punya kemampuan, dan tidak mungkin di luar itu membahas yang tidak update. Nah itu, dengan demikian kan mindset dosen yang keluar itu berarti kan dia bisa sampaikan ke mahasiswanya kan ikut di situ, merasakan manfaat dosen yang keluar. Contoh misalnya kalau saya bidang kesehatan, saya misalnya bekerja di rumah sakit luar sebagai konsultan, berarti kan ada kelebihan skill saya yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga dibutuhkan di luar. Nah itulah yang saya sampaikan ke mahasiswa. Ini nih pengalaman saya nih, ini pengalaman kerja saya bidang ini seperti ini. Nah, Anda nanti ke depan kalau menerima seperti itu, tekniknya, caranya seperti ini menyelesaikan masalah ini. Nah, idealnya seperti itu. Ya, seperti itu. Cuma di lapangan kayak agak berbeda ini. Ya, jadi kami sekarang mendorong semua dosen kita itu bisa aktif di luar. Aktif di luar tapi tidak meninggalkan tanggung jawab akademisnya. Ya, karena itu nanti yang dijadikan bahan. Makanya kadang kami seperti saya, bahan kajian itu kadang saya bawa keluar. Untuk saya ajak mahasiswanya untuk teliti itu, masalah itu ada. Nah gitu, cukup kan gitu. Jadi melibatkan mahasiswa. Karena sayang dong, Prof ya. Maksudnya begini, UKT naik, sarana prasarana, masa kita dapat kelasnya cuma segini, Prof? Nggak diperhatikan kan, gitu ya? Itu yang kami akan lihat itu. Kami akan mengevaluasi itu, melihat itu. Makanya monitoringnya juga harus cepat. Terus terang kami sekarang itu ada kegiatan monitoring percepatan penyelesaian mahasiswa sesuai dengan kurikulumnya. Kalau kurikulum sarjananya misalnya 8 semester, kami minta mahasiswa diselesaikan 8 semester.
8 semester. Jadi penyelesaian aktivitas mahasiswa sesuai dengan kurikulum. Jangan dimolor-molor, kan masih bisa mereka, enggak bisa. Itu untuk yang itu regulasi itu mitigasi bagi orang yang tidak mampu. Mungkin tidak mampu finansial, dimundurkan cuti kan, atau ada kesehatan terganggu kan, bisa molor. Tapi kalau orang yang bisa survive, masih kuat, masih bisa ini, ya kenapa enggak kasih batas waktu sesuai dengan kurikulumnya. Nah, jadi tepat waktu. Jadi kita sekarang monitoring penyelesaian mahasiswa sesuai dengan tepat waktu kurikulumnya. Kami sudah jalan. Ini kami mau ngepres lagi ini untuk target tidak ada yang drop out di bulan Juni nanti ini. Kami ingin tahun lalu sampai di bulan Desember itu alhamdulillah tidak ada yang drop out. Mahasiswa kita ya memang masih mau lanjut. Beda kalau ada mahasiswa memang yang sudah angkat tangan, mungkin sudah dapat pekerjaan di luar yang lebih bagus sehingga mereka berhenti kuliah. Ya ada juga seperti itu. Kita tidak paksakan. Oke. Terakhir terkait kelembagaan kemahasiswaan. Iya. Nah, ini bagaimana? Ada beberapa isu yang mau saya tanyakan ke Prof. Nah, ini perkembangan di bawah. Unhas sekarang sibuk ajak mahasiswanya magang di luar. Jadi kita tidak punya kesempatan itu berlembaga. Tidak kayak dulu yang kita masih menikmati, yang masih bisa bermalam di kampus, masih bisa konsolidasi, masih bisa ini. Nah, karena kita disibukkan magang, ini jadi jadi kayak kurang romansa untuk berorganisasi itu. Bagaimana Prof klarifikasinya? Jadi sebenarnya ini kan kita tadi membuat suatu sistem sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat butuh kan Anda yang siap terjun langsung ke masyarakat. Untuk membantu mereka menyelesaikan masalah. Kan banyak masalah di masyarakat nih. Termasuk tadi kemanfaatan kita. Jadi kalau misalnya kita lebih banyak mengajak magang, karena itu yang harus Anda siapkan dirinya. Kemampuan itu. Nah, makanya sistem di K23 ini nanti model aktivitas penguatan kelembagaannya juga tetap ada dihitung. Penguatan kelembagaan. Yang mau aktif di organisasi, tapi jangan lifelong learningnya itu sepanjang masa organisasinya tok saja. Jadi boleh enggak magang Prof, tapi organisasi lanjut itu boleh Prof? Itu nanti menjadi pilihan. Oh, menjadi pilihan. Ya, menjadi pilihan. Mau magang atau mau ikut organisasi gitu ya Prof? Ada nanti. Mana kan tadi ada 25 item. Ada 25 item aktivitas untuk penguatan kompetensi. Itu semua harus setara dengan 20 SKS itu 6 bulan aktivitas. Istilahnya activity hours. Itu harus dihitung. Jadi mulai dari semester 1 mulai aktif itu nanti akan kami hitung. Kami hitung nanti. Termasuk aktif di lembaga. Nanti kami tetap hitung. Jadi mulai semester 1, 2, 3, 4 apa yang Anda lakukan itu bisa nanti kami hitung. Tadi model rekognisi pembelajaran lampau. Ya, nanti itu akan terhitung nanti untuk meningkatkan bagaimana mereka belajar berlembaga. Terus bagaimana mereka berlembaga itu memberikan impact untuk dirinya. Critical thinkingnya. Ya, critical thinkingnya. Creative thinking. Itu semua yang akan nanti dielaborasi sehingga ini tidak ada yang hilang. Tidak sia-sia lah. Tidak sia-sia. Jadi semua tercatat nanti. Tidak sia-sia begadang. Tapi jangan juga itu disusun terus. Tapi lari dari inti persoalan waktu masuk ini substansi akademiknya lari dari prodinya itu tidak bisa juga. Kita harapkan Anda hebat di sini secara substansi akademik, tapi supporting pengembangan skillnya ini harus hadir juga, menonjol gitu, jadi seimbang. Nah itu nanti yang membackup gitu. Dan itu sekarang kan shortening, istilahnya kalau dulu kan istilahnya apalagi kalau untuk diperpendek itu masa studi dulu istilahnya kelas dulu kan misalnya kelas 1, 2, 3 kan SMP misalnya akselerasi. Ya ngapain sampai 3 tahun kalau bisa 2 tahun. Iya kan, nanti yang implementasinya Anda di luar lah, kembangkan lebih lama. Makanya tadi aktif lifelong learner, pembelajar sepanjang masa. Ya. Kan sayang buang-buang waktu di kampus, lagian bayar SPP kan. Hardiknas. Ya.
sebagai wakil rektor yang kemudian membidangi kemahasiswaan akademik, apa harapannya Prof. Rusli untuk teman-teman mahasiswa? Apa yang mau disampaikan? Ya, jadi usia kita ini usia produktif. Produktif untuk pertama mencari ilmu, mencari ilmu untuk menjadi bekal, untuk kita memiliki suatu kapasitas, memiliki suatu kualitas. Tapi kalau saya selalu buat suatu in conjunction. Saya kadang bekerja sambil belajar. Saya dari dulu pola saya seperti itu, pola saya. Karena saya pikir saya harus tadi akselerasi, jangan melangkah. Saya melompat, saya melompat lebih jauh. Jangan melangkah tapi melompat. Iya, kalau melompat kan stepnya kan pendek. Kalau Anda melompat kan stepnya lebih jauh. Dan kalau kita lihat di luar itu memang mereka sudah 30 tahun ke depan lebih cepat. Nah kalau Anda hanya mau melangkah, jauh sangat terlambat. Jadi harus meloncat. Itu harus. Jadi jangan terlalu lama-lama gitu. Kalau bisa cepat kan tidak, supaya kan usia kita kan ada batasnya. Kita hidupnya kan ada kurvanya ya. Ada usia puncak, setelah itu produktif, setelah itu kan turun. Pada saat sudah turun, kita mau bekerja kan udah nggak sanggup. Fisik sudah tidak mampu bekerja. Jadi masa usia-usia sekarang ya genjot terus, cari pengalaman, cari belajar, cari ini, cari itu. Nah, ada pesan satu di Hari Akdinas ini, pesan satu guru saya dulu. Guru saya, beliau almarhum, beliau selalu katakan, Lin, kalau kamu mau maju, kamu harus 2 tingkat di atas orang rata-rata. Ya minimal kemampuan semangatnya. Kalau semangatnya kita misalnya level orang rata-rata 7, ya kita 10, 9, 2 tingkat di atas rata-rata. Orang punya skill di 8, ya kita skillnya 10, 11. Seperti itu. Dia selalu bilang gitu, kamu harus 2 tingkat di atas. 2 tingkat di atas. Ya. Terus ada pesan juga bahwa ya harus tadi itu bermanfaat. Endingnya harus bermanfaat. Iya. Prof. Iya. Thank you. Iya, makasih banyak. Bincang-bincangnya hari ini. Untuk waktunya. Iya, mudah-mudahan ada manfaatnya ya.